Shalom Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Let's go. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, serahkan padamu. Harapanku Tuhan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaan mendasar dalam diri kita adalah bertanya apa yang kita cari dalam hidup ini. Dan beragam jawaban muncul. Ada yang mengatakan, aku ingin bahagia, aku ingin hidup senang, aku ingin jadi orang kaya, aku ingin jadi orang terhormat, aku ingin jadi orang yang berpangkat dan banyak lagi yang lain. Tentu, lain orang, lain pula jawaban. Tergantung dari cita-cita dan keinginan yang tumbuh dalam diri orang tersebut. Namun dalam kenyataannya, sering kita jumpai
seseorang mencari kehidupan dunia siang dan malam dengan usaha keras dan terkadang sampai dia lupa melakukan kewajibannya kepada Tuhan yang menciptakannya. Nah, supaya kita tidak lupa, maka dengarkan khotbah yang hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Yosafat Prawiro dari Gereja Oikos, Sydney, Australia. Shalom Gereja Oikos Online. Bersama dengan saya, kita hari ini akan membahas firman Tuhan. Saya memberi judul khotbah ini adalah Musim Kehidupan, Seasons of Life. Mari bersama-sama lihat di dalam Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, pada prinsipnya Alkitab berkata selama bumi ini masih ada, maka akan ada banyak musim. Ya, musim kemarau, musim hujan, musim menabur, musim menuai. Apa artinya? Bukan hanya bicara mengenai, saudaraku, kegiatan tindakan kita, bukan hanya bicara masalah, saudaraku, udara dan lain sebagainya. Tapi saya mendapatkan sebuah pengertian dalam hidup ini juga ada musim-musim, saudara. Ya, saya tinggal di Australia, di Sydney. Kita tahu di Australia ini ada 4 musim. Ya, ada musim panas, musim summer, ada musim gugur, musim fall. Ya, ada musim dingin, winter, saudara. Ada musim semi atau musim spring. Nah, kalau secara udara saja ada 4 musim, maka saudaraku dalam musim kehidupan, perjalanan kehidupan kita, baik saudaraku dari kecil sampai saudaraku kita mati, saya juga percaya ada musimnya, ada masa-masanya, ada saudaraku seasons yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Saya nggak tahu, mungkin musim saudara berbeda dengan musim yang sedang saya hadapi, ya. Atau saudaraku mungkin musim saudaraku yang lain berbeda dari orang-orang yang lain. Lalu saudaraku, saya percaya musim ini juga bisa ulang, bisa repeat again, ya. Habis summer, maka pasti akan terjadi saudaraku musim gugur. Habis musim gugur, pasti akan winter, akan spring, akan semi. Lalu setelah semi, saudaraku balik lagi ke summer lagi, balik lagi ke gugur lagi. Tapi saudaraku, kita sudah melewati level yang berbeda. Itu sebabnya kita akan belajar ya tentang musim dalam kehidupan ini. Saya ingin bagikan saudaraku prinsip 5S ya. 5S musim dalam kehidupan. Apa saja 5S itu? Yang pertama adalah search. Ya, search. Kita sedang mencari sesuatu. Pada dasarnya semua orang itu sedang searching. Semua orang itu sedang seeking. Ya, kita sedang searching sesuatu, kita sedang seeking sesuatu. Entah saudaraku mencari visa, ya, entah mencari pekerjaan, entah mencari jodoh, ya, entah mencari gereja, mencari saudaraku pelayanan, mencari bapak rohani, saudaraku ya, banyak hal yang kita cari. Ya, saya hidup di Australia, banyak orang mencari visa di Australia, ya, mencari visa PR, mencari visa bisnis, mencari saudaraku banyak hal. Bahkan setelah dapat visa, mencari pekerjaan, ya, pekerjaan baik di kantor maupun di pabrik, saudaraku ya, maupun di kafe, banyak orang sedang searching. Setelah dia dapat kerjaan, dia mencari jodoh, ya, mencari pasangan hidupnya. Ya, dia mencari siapa yang terbaik buat saya, ya. Setelah itu dia mencari rumah, ya, mau di suburb mana, ya. Lalu saudaraku mencari identiti diri, banyak hal yang dicari dalam kehidupan ini. Dan saya percaya ada banyak orang yang dalam musim kehidupannya sedang searching. Ya, hari-hari ini mungkin saudara sedang searching, sedang mencari. Tetapi saudaraku jujur, di dalam hal ini, saudaraku, sebenarnya what are you looking for? What are you searching for? What do you seek? Apa yang sebenarnya kita cari? Saudara, apakah kita, saudaraku, mencari, saudaraku, kerajaan Tuhan? Ataukah kita mencari ambisi dan kemauan kita? Itu pertanyaan yang paling mendasar.
Dan Matius 6 ayat 33 mengajarkan kepada kita, seek first God's kingdom and all the righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara, simpel sekali. Ada orang yang mencari di sana sini, tetapi sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, kehendak Allah, dan segala kebenarannya. Tentu kalau kita sedang mencari rumah, mencari visa, mencari jodoh, mencari gereja, mencari lokasi, mencari apapun dalam kehidupan ini, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan supaya kehendak Allah yang kita cari dan kita gumulkan. Jujur, kebanyakan dari kita dalam hal searching dan seeking, kita belum sungguh-sungguh mencari kehendak Allah. Mungkin kita sedang mencari sesuai dengan ego kita, ambisi kita, pursuit kita. Tetapi kita mau jujur hari ini. Kalau engkau sedang ada dalam musim searching, mari sungguh-sungguh saudaraku kita mencari kehendak Allah. Lalu S yang kedua, musim yang kedua adalah struggle. Nah, setelah orang searching, dia pasti akan memasuki musim struggle. Ya, dia sudah searching, saudaraku, mendapatkan visa. Ya, nanti saudaraku dia searching mau tinggal di Australia atau di Indonesia. Ya, nanti saudaraku dia searching mau dapat jodoh. Nanti dia searching saudaraku mau dapat kerja. Setelah dia dapat visa, dapat tempat tinggal, dapat jodoh, dapat anak dan lain sebagainya, pasti akan mengalami musim struggle. S yang kedua. Ya, mau di Australia juga ada struggle. Mau di Jakarta, mau di Papua, dimanapun pasti ada struggle-nya. Ya, yang mau cari jodoh, ketemu jodoh, lama-lama akan mengalami musim struggle. Ya, yang menantikan anak, yang menantikan pelayanan, yang menantikan gereja lokal, yang mencari Bapa rohani, setelah ketemu pasti akan dibawa Tuhan mengalami musim struggle. Nah, dalam musim struggle ini pertanyaannya adalah, what do you see? Apa yang kau lihat? Sebenarnya dalam struggle kita melihat pergumulan masalah kita, ya, atau benar-benar kita mau melihat apa sih yang menjadi rencana Tuhan, kemauan Tuhan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang mengalami struggle dalam kehidupannya, saudara. Tetapi sesungguhnya yang menjadi the inner struggle, ya, struggle pergumulan di dalam batin, dalam hati setiap manusia adalah apakah kita, saudaraku, struggle, saudaraku, di dalam God's will atau struggle di dalam self ego kita. Nah, saya ingin bagikan ada 3 hal inner struggle kita yang sesungguhnya. Yang pertama adalah discerning God's will. Ya, mencari kehendak Allah, itu struggle, saudara. Ya, apakah ini kehendak Allah yang mana? Dan Tuhan berkata kehendak Allah itu ada yang baik, yang kudus, dan yang berkenan, yang sempurna. Banyak orang, saudaraku, mengalami yang pertama struggle-nya discerning God's will. Mencari kehendak Allah, baik jodoh, baik tempat lokasi dia hidup, baik pekerjaan, baik investment, baik pelayanan, dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan menuntun kita ketika kita mengalami struggle. Biarkan kita mencari dalam tuntunan kehendak Allah. Setelah discerning God's will, struggle yang kedua adalah doing God's will. Dalam melakukan. Setelah kita discerning, pergumulan yang berikutnya adalah doing God's will. Nah, ada orang yang mungkin sudah tahu kehendak Allah apa dalam hidupnya. Ya, tetapi dalam melakukannya, dalam doing, nah ini akan mengalami struggle lagi, saudara. Ada orang yang mungkin nggak ngerti, ada orang yang mungkin malas, ada orang yang mungkin bingung. Bagaimana saya melakukan kehendak Allah? Tetapi saudaraku, di dalam struggle kita, disitulah saudaraku Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ya, apakah kita benar-benar mau taat? Apakah benar-benar kita sedang mencari dan mau melakukan kehendak Allah? Kita mau berkata, Tuhan, aku mau pikul salib, mau sangkal diri, dan aku mau ikut Engkau sungguh-sungguh. Atau kita dalam struggling kita menjadi menyerah, kita menjadi kalah, dan kita menjadi pecundang, saudara. Lalu yang ketiga dalam struggling kita, yang pertama discerning, yang kedua doing, yang ketiga delighting in God's will. Ya, ketika kita doing, kita delighting. Kita bersuka cita ketika kita melakukan kehendak Allah. Ada orang melakukan kehendak Allah dengan bersungut-sungut, dengan hanya partial obedient,
Tetapi Tuhan mau kita total obedient, absolute surrender, saudara. Nah, ketika saudaraku kita mengalami struggle ini, Tuhan akan membawa kita, saudaraku, untuk benar-benar mengalami musim yang ketiga. S yang ketiga adalah surrender. Nah, sampai until and unless we come to this point, we come to this season untuk kita berkata, Tuhan, aku mau berserah. Nah, ini musim peremukan, saudara. Musim yang Tuhan izinkan brokenness. Ya, hidup kita diremukan, hidup kita dibentuk, hidup kita dihancurkan. Sehingga di musim ini, di titik ini kita berkata, no longer I who live. I have been crucified with Christ. No longer I who live, but Christ who live in me. Saudara, sampai di titik kita surrender kepada Tuhan. Di sinilah, saudaraku, Tuhan mau kita lay down. Kita mau menaruh hidup kita di altar Tuhan. Kita lay down our pride. Kita lay down our ego. Kita lay down our aspiration, our ambition, our compulsion, our desire, our plan. Semuanya kita taruh di altar Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, no longer I. Not my will be done, but let yours be done in my life. Saudara, kalau orang sedang Tuhan bawa dalam musim surrender, Tuhan sedang remukan, Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang berbicara dalam hatimu. Jangan mengeraskan hati. Banyak orang, saudaraku, yang lari dalam musim ini. Setelah dia searching, dia struggling, Tuhan mau bawa kita kepada surrender. Kalau orang tidak menang dalam surrender, maka dia akan memilih caranya sendiri, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, egonya sendiri. Maka, saudaraku, dia nggak menang, nggak lulus dalam musim surrender. Dia akan kembali kepada musim searching lagi. Contoh, dia cerai sama suaminya, sama istrinya. Dia akan cari suami lain, istri lain. Lalu begitu dia searching, dia sudah ketemukan, dia akan masuk lagi, struggling lagi. Contoh, dia keluar di tempat kerjanya. Dia keluar dari gereja lokalnya. Dia berhenti dari pelayanannya. Dia nggak surrender, dia nggak belajar apa yang menjadi mau Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu ketika dia keluar dari musim surrender ini, dia berjalan dengan ambisi dan kekuatan dia sendiri, maka dia pasti akan masuk lagi kepada searching dan struggle. Saudara, musim surrender ini, Tuhan mau benar-benar membawa saya dan saudara remuk hatinya, berserah total kepada Tuhan. Kepada kehendaknya berkata, let yours be done, not my will be done. Tuhan Yesus bergumul, saudaraku, di Taman Getsemani. Taman Getsemani bicara tempat peremukan. Keras, diremukan. Karena di Getsemani itu ada banyak pohon zaitun. Dan disitulah pohon-pohon buah-buah zaitun itu, saudaraku, diremukan menjadi sebuah minyak yang luar biasa mahal. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kita diremukan, bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan ingkar janji. Tapi Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan sedang membentuk penyerahan hatimu. Dan saudaraku, di musim surrender ini, perhatikan, surrender is not giving up. Kalau giving up itu artinya, udah saya menyerah, Tuhan menyerah. Ya, saya ketemu banyak orang, udah Pak Pendeta kayu Safat, saya give up deh. Kalau ketemu suami model gitu, saya give up deh. Punya istri model begitu, saya give up ngurusin anak-anak, saya give up pelayanan, saya give up deh, saya menyerah, udah. Artinya, saudaraku, dia cuci tangan, dia give up. Saudara, surrender bukan give up. Surrender itu adalah giving in. Ya, surrender itu giving in. Let God in control. Let God in charge in your situation. Ketika kita surrender, kita berkata, Lord, I surrender this case. Lord, I surrender this husband. I surrender these children. I surrender this ministry. I surrender this future into your hand. And I let you in control, in charge. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan sovereign. Dan Tuhan memerintah dengan kehendaknya melakukan apa yang Tuhan pandang baik buat hidup kita. Dan ketika kita surrender, saya percaya, saudara, ada sebuah buku bagus sekali, Victory Through Surrender. Ketika kita berserah, maka Tuhan akan membawa kita kepada jalan kemenangan.
Itu adalah jalan kemenangan, cara Tuhan, God's way. Karena sama seperti Yesus ketika dia berserah total kepada kehendak Allah. Maka Tuhan dipermuliakan. Dia diberikan nama dari segala nama. Dia dikaruniai, saudaraku, dengan segala kemuliaan. Dan saya percaya Tuhan sedang menantang hati saya dan saudara untuk surrender total kepada rencana dan kehendaknya. Musim yang keempat adalah service. Setelah saudaraku orang mengalami searching, struggling, surrendering, maka service. Kita mau dibawa Tuhan setelah hidup kita surrender, maka hidup kita akan memiliki sebuah musim service. Kita memiliki sebuah kerinduan, Tuhan, hidupku ini untuk melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Karena saudaraku, orang yang sudah surrender, pasti saudaraku dia rindu melayani. Hidupnya saudaraku rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita servis, kita bertanya, what do you sow? Apa yang kau tabur dalam hidupmu? Karena apa yang kau tabur kau akan tuai. Apa yang kau tabur dengan waktumu, dengan talentamu, dengan kekuatanmu, dengan semua network, dengan semua possession yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau kita simpan itu semua, maka pada akhirnya kita harus ketemu Tuhan dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Tuhan, kita tabur semua talenta, semua resources yang Tuhan percayakan, semuanya milik Tuhan. You are the owner, God. You are the resource, God. I'm just a steward. Aku hanyalah hambamu. Maka service itu, kita kembalikan seluruh hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Service ada dua macam, saudara. Kita service God in my term atau in God's term. Nah, banyak orang dalam service dia mau serving God in my term. Dengan cara saya, kemauan saya, pola saya, standar-standar saya. Kalau saya nggak suka, ya saya nggak mau melayani. No, saudara. Kita service itu harus according to God's term. Maunya Tuhan, standarnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapakku. Dan di mana aku berada, disitulah pelayanku berada. Berarti Tuhan menuntut kita. Tuhan memiliki sebuah standar untuk hidup saya dan saudara melayani dengan cara yang Tuhan mau. Itu sebabnya kalau saudara belum melayani, mari ambil bagian melayani. Melayani di gereja lokal, melayani dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Karena melayani itu bentuk kita mengasihi Tuhan dan pengabdian kita kepada rencana dan kehendak Tuhan. Yang terakhir saudara, musim dalam kehidupan kita S yang terakhir adalah significant. Ya, search, struggle, surrender, service, dan yang kelima, significant. Ada musim saudaraku Tuhan mau bawa saya dan saudara, yaitu musim yang signifikan. Hidup saudaraku yang benar-benar mengalami saudaraku kemuliaan demi kemuliaan. Hidup yang signifikan. Bukan hanya survival, bukan hanya mengejar sukses, tetapi signifikan. Karena cirinya dua hal. Selalu orang yang hidupnya signifikan, dia glorifying God, dia edifying others. Glorifying God, memuliakan Tuhan. Edifying the body, membangun tubuh Kristus. Membangun orang lain. Dan saya percaya, what do you strengthen? Engkau dikuatkan karena engkau tahu hidupmu signifikan. Engkau berharga. Engkau dikasihi, engkau ditebus oleh Allah. Dan engkau mau dengan hidupmu, engkau memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, orang yang hidupnya signifikan selalu dia mencari God's approval. Perkenanan Tuhan, bukan man's applause. Ada banyak orang mencari man's applause, sehingga dia lupa mencari approval dari Tuhan. Tetapi kalau hidup saya dan saudara menjadi signifikan, carilah God's approval. Perkenanan Tuhan lebih daripada segalanya. Saudara, setelah orang mengalami musim signifikan, biasanya dia akan mengalami kembali, Tuhan, apa yang saya mesti kerjakan lagi? Dia akan looping lagi, mengalami search lagi. Tuhan, apa yang Tuhan mau lebih lagi dalam hidup saya?
Ketika dia ngalami searching lagi, searching visi Tuhan lebih lagi, tantangan Tuhan lebih lagi, dia akan ngalami struggle lagi, dia akan ngalami surrender lagi, dia akan ngalami service lagi, dia akan mengalami musim-musim lagi. Tetapi dia akan dibawa Tuhan naik level. Level up, from glory to glory, from victory to victory, from grace to grace, from favor to favor. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Karena saya percaya segala musim dalam kehidupan kita, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan memakai hidup kita. Saya mengalami segala musim ini. Apa yang saya bagikan, saya alami. Searching dalam kehidupan saya, sejak saya mahasiswa, menikah, ada di Australia, pelayanan. Saya mengalami struggle, saya mengalami pergumulan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak, keuangan, dan lain sebagainya. Dan saya mengalami surrender. Lord, not my will, but let yours be done. Dan saya mengalami musim service yang benar-benar saya rindu kembalikan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, for God's approval. Dan akhirnya Tuhan pakai hidup saya menjadi signifikan. Dan saya percaya ketika Tuhan bawa saya dalam musim demi musim, dalam level demi level, saya tahu rencana Tuhan belum selesai. The best is yet to come. Itu sebabnya buat saudara-saudara pemirsa daripada Gereja Oikos Online, saudara pasti akan diberkati karena saudara setia dalam musim dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita semua yang telah mendengarkan dengan baik akan diberkati dan dibekali dengan prinsip 5S. Jadi bagi yang mau didoakan, letakkan tangan kanan di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Yosafat Prawiro. Dan hamba berdoa kepada siapapun yang telah mendengarkan firman-Mu ini, masuk dalam segala musim apapun dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melupakan Tuhan. Dan Tuhan lihat hari ini, kami yang memohon jamahan-Mu untuk berbalik melibatkan Tuhan dalam segala musim kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau gembala yang baik akan menuntun kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Australia. Tuhan Yesus memberkati.